Prinsip-prinsip komunikasi. Istilah prinsip-prinsip komunikasi dikemukakan oleh Deddy Mulyana dan berbagai pendapat dari para pakar lainnya seperti William B. Gadigan yang menyebutnya asumsi-asumsi komunikasi serta Lenny Zamover dan Richard E. Partner yang menyebutnya karakteristik komunikasi. Terdapat 12 prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik, di mana komunikasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, tidak berhenti pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Prinsip komunikasi yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Maksudnya, setiap orang tidak bebas nilai. Pada saat tertentu, seseorang tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaksud oleh orang lain, seseorang tersebut sudah terlihat dalam proses komunikasi melalui ekspresi wajah dan gerak tubuh yang merupakan komunikasi nonverbal, sehingga seseorang tersebut dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Prinsip komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi mempunyai dimensi dan hubungan, di mana setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi dan pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Contohnya, antara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda mempunyai dimensi isi yang berbeda. Prinsip komunikasi yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, yakni setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa saja terjadi melalui tingkat kesenjangan yang rendah, yaitu tingkat kesenjangan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan, seperti apa saja yang akan dikatakan atau akan dilakukan oleh seseorang, hingga ke komunikasi yang betul-betul disengaja, atau pihak komunikasi mengharapkan respon dan mengharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Prinsip komunikasi yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, di mana pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa proses komunikasi atau pesan komunikasi itu dikirimkan, dan kapan proses komunikasi tersebut berlangsung. Prinsip komunikasi yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya, proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak komunikan bisa saja diprediksi. Tidak bisa dibayangkan apabila kita melakukan komunikasi dengan orang lain tidak mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, apabila kita memberi senyuman kepada orang lain, tentu kita akan memprediksi bahwa orang lain tersebut akan membalas senyuman kita. Ataupun apabila kita menyapa orang lain, tentu orang lain tersebut akan membalik sapaan kita, akan membalas sapaan kita. Dengan begitu, prediksi ini akan membuat peserta komunikasi akan merasa tenang dalam melakukan proses komunikasi. Prinsip komunikasi yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik, di mana di dalam setiap diri seseorang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, adat, budaya, dan pengalaman yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi. Selain daripada itu, sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia melakukan komunikasi juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang dapat melakukan tindakan komunikasi.
Prinsip komunikasi yang kedelapan, yaitu semakin mirip latar belakang sosial budayanya, maka akan semakin efektif komunikasinya. Contohnya, jika ada dua orang yang sedang melakukan komunikasi, keduanya berasal dari adat yang sama atau pendidikan yang sama, maka akan ada kecenderungan keduanya mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan, dan kedua belah pihak pun mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip komunikasi yang kesembilan, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, di mana proses komunikasi bersifat sirkular. Dalam arti, tidak hanya berlangsung dalam satu arah, melainkan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa komunikasi atau pesan yang dikirimkan dapat diterima dan dapat dimengerti. Prinsip komunikasi yang ke-10, yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensinya dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses dinamis dan transaksional adalah sebuah prosesnya, yaitu adanya saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi tersebut. Prinsip komunikasi yang ke-11, yaitu komunikasi bersifat irreversible, yaitu setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol atau mengendalikan efek yang ditentukan oleh pesan yang dikirimkan. Sebab komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Contohnya, jika seseorang sudah berkata yang membuat sakit hati kepada orang lain, maka efek daripada sakit hati tersebut tidak dapat hilang begitu saja oleh orang lain tersebut. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip komunikasi yang ke-12, yaitu komunikasi bukan pemecah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.